تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. Amma ba'd. Para asatidz, para sesepuh, tokoh masyarakat, khususnya Ketua Masjid, Ketua Mushola Al-Ikhlas Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Ahmad Abdi. Amin dong. Kan kalau ngaminin kan saya tadi nyebutnya Pak Haji. Yang diaminin belum jadi haji, didoain jadi haji. Nah, siapa tahu malah yang ngaminin yang pergi. Juga Mukarram Bapak Ustadz Yusuf, Haji Yusuf, Ustadz Haji Yanto, Bapak Haji Syarifuddin. Itu asli ya? Kalau yang tadi akan ibu bapak hadirin wa hadirat rahimakumullah. Ini hari keberapa ya? Ke-13. Saya kagum melihat jamaah di sini. Terharu. Kok jamaah di sini nasibnya sama yang lain. Nasibnya sama, apa yang sama? Ternyata mengalami kemajuan garisannya, kemunduran semangatnya. Karena ini yang terjadi, maka saya gak mau membahas yang lain-lain. Sama aja yang dialami di mana-mana sama. Jadi yang saya bahas adalah nih gimana nih yang masih tersisa. Ini kan tersisa namanya, yang masih utuh bertahan, supaya jangan ikut-ikutan kagak tarawih. Ini yang masih ada. Kita berdoa ya Allah mudah-mudahan istiqomah. Amin. Walaupun berdoa tetap namanya istiqomah, susah apa gampang? Yang bilang gampang hati-hati. Kalau besok kagak tarawih ya. Yang namanya istiqomah susah apa gampang? Susah. Karena susah, supaya kita besok manteng, tetap puasa, tetap tarawih, tetap tadarus, tetap ngasih takjil terus. Nah, kuncinya ini adalah ingatin aja nih. Kullu nafsin dha'iqatul, kullu setiap nafsin yang bernyawa, dha'iqah akan merasakan al-maut, kematian. Yang bernyawa pasti akan mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, pemerintah mati, rakyat mati, pejabat mati, yang melarat mati, bupati mati, tukang roti mati, ibu-ibu mati, yang di bapak-bapak, saya kenceng amat sih mati. Kalau udah ngomong kematian, ada 3 rahasia. Pertama, kapan? Rahasia. Yang kedua, di mana? Rahasia. Jangan pernah punya pikiran, oh saya kan tinggal di Kampung Gedong, ntar mati di Kampung Gedong. Siapa bilang? Siapa bilang? Gus Dur rumahnya di mana?
Surabaya. Oh, rumahnya di mana? Asalnya Jombang. Udah beda-beda. Soeharto lahir di mana? Pemusu, Jawa Tengah. Tinggal di mana? Di Jakarta. Dikubur, balik lagi ke Jogja. Rahasia pertama kapan nggak tahu. Walaupun sekarang musim canggih, gadget, HP, itu yang namanya WA nggak pernah itu ada Israel lewat WA ngasih kabar. Ada? Nggak. Miss call. Enggak. Rahasia. Yang kedua rahasia, di mana kita mati nggak tahu. Yang ketiga, di mana dikubur. Sebab ada orang meninggal di Kampung Gedong, tapi dikuburnya di Demak. Ada? Soeharto presiden yang kedua meninggal Jakarta, dikuburnya di Kota Gede di Jakarta. Rahasia. Nih, saya garis bawahi yang pertama. Kapan? Gak tahu. Dan yang namanya kematian tidak pernah pakai nunggu sakit. Ada nggak orang yang meninggal nggak sakit? Ada. Lihatin, jangan mentang-mentang sehat. Yang kedua, yang namanya meninggal nggak pernah harus yang tua dulu. Pak Yusuf, assalamualaikum. Umur berapa? 50. Adi, assalamualaikum. Umur berapa? 19. 50 Pak Ustadz Yusuf, Pak Adi, Saudara Adi 15. Duluan mana? Duluan yang tua apa yang muda? Nah, Pak Yusuf malah bagus mau ngalah. Yang tua juga. Yang muda gak bisa. Yang namanya meninggal jangan merasa, oh saya udah tua. Betul Ibu ya, betul. Walaupun udah tua, belum tentu umur itu, ajal itu mesti tua dulu, belum tentu. Cuma yang tua perlu mikir. Kalau udah tua emang ujungnya kemana? Saya mau nanya, yang tua itu dekat ke tanah apa dekat baik lagi? Yang tua nih, dekat ke tanah apa balik lagi ke bayi? Dekat ke tanah, makanya mikir. Walaupun memang umur bukan karena ajal, bukan karena umur. Apalagi kalau kita pernah mikir, oh yang namanya umur itu berdasarkan absen. Oh apalagi ngaco. Kalau ajal kematian berdasarkan absen, hati-hati yang punya nama dari A. Ahmad. Apandi. Oh, Apandi lagi 2 kali. Habis A. D. Itu Budi. Bagus. Bagus. Bagus tuh ada tuh. Batia. Habis B. C. Gitu. Ya Allah ya Rabbi. Saya kalau misalkan kematian atau ajal berdasarkan absen, oh saya masih lega. Saya Usman dulu belakangan. Lagian kan sebelum US dulu Saifuddin umpama gitu ya. Gitu. Makanya kita ingatin aja kullu nafsin dan gak pernah mundur, gak pernah maju. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Idza jaa ajaluhum, apabila ajal mereka datang, la yastakhiruna, kalau memang udah waktunya hari ini, la yastakhiruna, gak bisa ditantang. Entar Israel habis sahur aja, enggak, kalau sekarang. Wa la yastaqdimun, dan gak bisa dimajuin. Umpama ada orang stres saking beban hidupnya, akhirnya nekat pengen bunuh diri, pengen bunuh mati. Kalau belum aja mati enggak. Jadi ingat, kalau pengen istiqomah ingat, kalau besok kalau mau taraweh males, ingetin. Iya, kalau misalkan sekarang tak taraweh, kalau misalkan matinya di sahur gimana? Kalau taraweh itu urusan. Sekarang besok puasa. Iya, kalau misalkan besok ada kubur, kalau enggak, ingat gitu. Jadi kuncinya itu.
Yang kedua, kalau pengen istiqomah, nih ada kabar berita, kabar gembira. Mau Bu kabar gembira? Kabar gembira ya. Kalau kita menurut riwayat yang namanya ajal nih, nyawa itu dicabutnya dari ujung kaki. Dari ujung kaki. Nih, lepasnya nunggu-nunggu. Makanya orang yang meninggal pasti matanya ngelihat ke atas. Jadi ngeliatin nyawanya sendiri lepas dari raga, dibawa oleh malaikat Israil yang ditarik. Dan kita semua sepakat, hampir semua manusia takut mati. Bener takut mati? Yang di belakang ibu-ibu takut mati apa enggak? Jangankan takut mati, sama orang mati aja takut. Bener kan? Kalau nggak percaya jajal, jam 12 malam, mana nggak ada lampu, hujan rintik-rintik, lewat kober. You know kober? Yes. Lewat kober. Jam 12 malam, malam Jumat, gelap kan ada lampu, hujan rintik-rintik, lewat kober. Pertanyaannya, yang lari, yang hidup apa yang dalam kuburan? Ayo, yang lari kita, yang lewat apa yang matinya? Lewat. Itu dia. Sama orang mati aja takut. Padahal orang mati karena bisa ngejar. Kita yang bisa lari malah tertitik. Kan aneh jadinya. Jadi orang mati aja takut, apalagi sama matinya. Kenapa? Setiap manusia takut sama yang namanya mati. Betul gak sih Bu? Kalau kita ini takut mati, betul gak? Buktinya apa? Berobat. Emang dikira itu kalau yang namanya berobat ke dokter, rumah sakit, klinik, alternatif, beli obat di warung. Kalau ditanya kan sebetulnya saya sakit pengen sembuh. Sebetulnya bukan itu. Kenapa Pak beli bodrek sakit kepala? Kenapa pakai diobatin pakai bodrek? Karena kagak pengen keterusan. Yang ujung-ujungnya mah itu dia. Jadi orang berobat, orang ke dokter, orang ke rumah sakit, sebetulnya jawabannya simpel, takut mati. Takut mati. Nah, ditakutin mati itu. Kenapa takut mati? Karena kebayang yang namanya mati, semua rekaman hidup kelihatan. Waktu nyawa dicabut dari kaki, kebayang semua. Ya Allah, saya hidup bertahun-tahun tinggal dekat musola, kagak jauh, tapi nggak pernah ke musola. Kebayang, timbul nyesel. Dari penyesalan timbul pengen tobat sadar. Tapi sayang, Nabi udah wanti-wanti, innallaha la yaqbalu taubata 'abdin ma lam yughfir. Allah tak bakalan mengampuni tobat seseorang kalau nyawa yughfir. Udah nyampe tenggorokan, ibu nyawa udah nyampe tenggorokan, teriak-teriak, ya Allah ampuni segala kesalahan saya. Sudah ditutup pintu taubatnya. Itu ketakutan yang pertama. Ketakutan yang kedua saat dicabut nyawa adalah udah kebayang. Karena dia merasa banyak dosa, kebayang nanti dalam kubur ngadepin pertanyaan munkar. Belum lagi kalau banyak dosa akan menghadapi azab kubur. Na'udzubillahi min. Nah, yang saya tadi bilangin, saya katakan, saya sampaikan, dapat kabar berita gembira. Apa berita gembiranya? Kalau kita istiqomah, puasa istiqomah, tarawih istiqomah, tadarus istiqomah, baca Quran istiqomah, infak istiqomah, sedekah istiqomah, nanti pada saat dicabut nyawa ditakutin, takut dosa, takut azab kubur. Ada lagi yang ditakutin adalah ninggalin anak istri dan harta. Kebayang
Nyawa udah ditarik malaikat, udah kelihatan kok Israel. Bu, pengen ngeliat malaikat apa enggak? Bu, Bu, pengen melihat malaikat apa enggak? Enggak jawab kan? Pengen gitu, cuman jangan Israel, susah amat sih. Nah, kelihatan malaikat yang ditakutin adalah ya Allah, nyawa udah sampai tenggorokan. Itu rumah saya 1 miliar belinya. Itu istri saya mana masih muda. Itu anak saya siapa yang ngurus? Ketakutan, cemas. Tapi karena istiqomah, kita ibadah istiqomah, datang malaikat, tatanazzalu alaihimul malaikah, datang malaikat. Bu, yang sedang sakaratul maut, Pak, yang sedang sakaratul maut, Allah takhafu, kata malaikat, gak usah takut. Kenapa? Gak perlu takut. Karena ternyata malaikat bawa film. Tahu film? Gambar. Jadi begitu dicabut nyawa, orang yang istiqomah udah dikasih tahu, nih, ini tempat sampean nanti di alam kubur. Apa? Rawdah min riyadil jannah, taman di antara taman surga. Alhamdulillah. Jadi nggak takut lagi tuh karena melihat, ya Allah, itu buat saya. Ya. Kenapa? Karena kamu puasa istiqomah, tarawih istiqomah, tarawih istiqomah, ngasih takjil istiqomah, istiqomah. Datang malaikat, nih, rawdah min riyadil jannah. Jadi Bu, nih, Ibu kan di sebelah sini ada kuburan ya? Di sebelah sana kubur situ. Itu kuburan, memang fisik, namanya kuburan. Fisik itu. Tanah yang lahat, bangke, fisik namanya. Tapi kalau menurut agama Islam, orang yang mati masuk ke alam barzakh. Beda kuburan dengan alam kubur. Kalau kuburan fisik, tanah yang digali, liang lahat, ada tutupnya, itu kuburan. Tapi alam kubur gaib. Kita nggak bakalan bisa lihat malaikat datang dua munkar nakir nanya, gaib. Kita nggak bisa lihat istana di alam kubur itu kayak gimana, gaib. Dan kita juga nggak bisa lihat orang kafir dan orang pendosa yang dapat azab hufratan min hufari niran, itu juga gaib. Jadi ketika Mbak datang malaikat dikasih tahu, nih Mbak, Ibu, nih ini tempat nanti di alam kubur, rawdah min riyadil jannah, taman di antara taman surga. Karena ibu bapak dulu istiqomah. Itu namanya kabar gembira. Terus harta saya, rumah saya, mobil saya, tanah saya, asli saya, ini anak saya, siapa yang ngurus? Malaikat bilang begini, Allah tahzan wa la tahzanu, gak usah sedih. Kenapa? Allah nanti melalui malaikat yang ngurusnya. Allah menugaskan malaikat yang ngurus harta, yang ngurus istri, yang ngurus anak. Insya Allah tidak akan terlantar, baru lega. Orang yang istiqomah ketika dicabut nyawa, lega, gembira. Padahal yang namanya dicabut nyawa, sakitnya lebih dari 70 kali sabetan pedang menurut salah satu riwayat. Dan menurut Nabi Musa, sakitnya dicabut nyawa, ada riwayat mengatakan seperti anak burung dicabutin bulunya satu-satu, terus digoreng hidup-hidup. Itu sakitnya dicabut nyawa. Sakitnya dicabut nyawa kalah dengan datangnya malaikat tadi yang ngasih kabar gembira. Sehingga walaupun sakit luar biasa dicabut nyawa, karena malaikat datang membawa kabar gembira, dilihatin tempat surganya di alam kubur, akhirnya dia tetap tersenyum. Itulah yang disebut mati husnul. Mudah-mudahan jamaah mushola sini mudah-mudahan menjadi jamaah yang istiqomah dan bisa mendapatkan berita gembira dari Allah yang dibawa malaikat saat kita dicabut nyawa, sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul. Nah, pamungkas terakhir, yang namanya istiqomah, ingat jangan di sini aja.
Ya, jangan di musola aja, di rumah juga kudu istiqomah. Jangan melakukan hal yang sia-sia. Apalagi ibu bapak, Ramadan berkah apa enggak? Ramadan berkah apa enggak? Bu, Ramadan berkah apa enggak? Berkah. Mana buktinya? Banyak lontong sama gorengan gratis. Itu bukti berkah. Bu, Pak, kalau pengen lontong yang gratis kapan? Ramadan. Pengen gorengan? Ramadan. Gitu. Pengen makan gratis? Di Ramadan yang paling gampang. Ibu bapak kalau dari bulan ke Syawal nyari lontong dari Condet sampai sini yang gratis ada nggak? Kagak ada. Gitu. Biasanya kalau kalau pengurus musola ngasih THR gratis ke Ustadz kapan? Kapan? Yang jawab keduanya ya. Nah gitu. Ramadan. Saya cuma pengen jangan disia-siakan. Gimana caranya? Bila ingin mendapat berkah Ramadan, bersihkan hati sebening kaca. Bila ingin mendapat ampunan Tuhan, jalankan saja puasa bulan Ramadan. Jangan ganggu. Rasa ikan dalam kolam. Jangan gak puasa. Gitu. Jadi, nah, supaya berkah, kan kita nggak tahu ya. Kalau ibu megang HP ya. Ibu, bapak, apalagi remaja, yang dimaininnya Mobile Legend, game. Lagi main game, ibu lagi main game. Ijoil datang. Kira-kira matinya harus mati enggak? Mana ninggalin sholat? Makanya saya ngajurin meninggal bawa HP. Meninggal bawa HP. Emang bisa? Bisa. Maksudnya bawa HP bukan HP-nya ditaruh di bawah kain kafan. HP-nya dipakai kebaikan, dipakai ibadah, hasilnya pahalanya bawa hati. Amal soleh namanya. Kan orang meninggal bayangan berapa? 3 yang dibawa. Keluarga, ahluhu, harta, wa maluhu, amal, wa amaluhu. Orang meninggal bawa 3, harta bawa nggak motor? Mobil bawa nggak? Bawa, ikut. Yang kedua, ahluhu, istri ikut nggak? Anak ikut nggak? Siapa bilang nggak ikut? Yang ketiga amal. Orang meninggal ke kuburan, motor dibawa, mobil dibawa, istri, suami nganter, umpama anak ikut, saudara ikut. Yang 2 balik, keluarga balik, harta jangankan botol, tikar butut diangkut lagi. Kan aneh ya? Kan ada tikar ya? Itu diangkut lagi. Padahal dari tinggal udah 7 meter. Itu yang potong, itu tikar sayang katanya. Dibawa. Yang ikut apa? Tinggal 1 amal. Pakai HP buat amal soleh. Caranya, HP bisa nggak baca Quran? Bisa. Baca hadis? Ilmu agama? Dengar tausiah? Nah, salah satunya dengar tausiah. Saya ngajak tiap jam 5 sore, tiap hari jam 5 sore selama Ramadan. Buka YouTube, terus ketik BRITE, Bright Indonesia. Apa ketiknya? Nek, ketik apa nek? Bright BRITE Indonesia. Nanti ada judulnya Kurma, kupasan risalah Ramadan. Itu ceramah saya dikontrak oleh PT Bright Indonesia selama 29 episode. Jadi 29 hari.
dari mulai kemarin hari pertama 1 Ramadan sampai tanggal 29 Ramadan. Jadi tiap hari jam 5 sore, gitu ya. Nah, yang saya ada begini. Setelah dilihat nanti, balik lagi. Buka apa? YouTube. Ketik apa? Bright Indonesia. Simak ceramahnya. Amalkan ilmunya. Tadi judulnya kikir. Ya, hari tadi judulnya kikir, pelit. Berarti ilmunya diamalkan, jangan jadi orang pelit. Amalkan ilmunya, kemudian subscribe and apa? Like. Beres like, komennya pakai doa dong, biar malaikat nyatet. Semoga bermanfaat dan berkah. Selesai. Kalau 29 hari, sisanya kan tinggal 15 hari lagi, 14 hari lagi. Umpama 15 hari lagi, berarti ada 15 ibadah lewat HP. Insya Allah nanti kalau misalkan kita nggak ada umur, itu ibadah gara-gara ngeliat ceramah saya, namanya dibawa mati. Itu namanya mati bawa HP gitu. Setuju? Mau? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.